Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Wija Murad Ismail selaku pembina dan penasehat Majelis Ta'lim se-Provinsi Maluku. Berikan aplaus kepada Ibu pembina kita. Doa dan harapan kita kepada Allah umur panjang supaya selalu berada di tengah-tengah kita, ibu-ibu sekalian. Setuju? Amin. Amin. Dan amin. Kenapa saya bisa sampaikan begini? Betapa banyak kesibukan dan kegiatan yang beliau Majelis Ta'lim ibu datang di Tulehu. Tepuk tangan untuk ibu kita. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, jika kamu melewati satu istana surga, maka singgahlah di istana surga itu. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan istana surga? Oleh karena itu menjadi dasar bijak, saya bersama rombongan dengan Ibu Wija Murad Ismail, Pak Karun dan semua pejabat Kementerian Agama yang ada di sana, kemudian ya Bapak Raja dan semuanya kita ke sini karena hanya kita mau singgah di istana surga. Pemilik istana surga di sini siapa? Majelis Ta'lim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati tokoh adat negeri, pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para alim ulama, Majelis Ta'lim dan pemerintah Persatuan Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku yang saya muliakan dan Allah muliakan, ketua dan anggota Majelis Ta'lim se-Kecamatan Salahutu, insya Allah berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, dan takluk pula kepala-kepala madrasah, MI, MTS, MA, negeri maupun swasta yang ada di Kecamatan Salahutu ini, dan juga saudara kepala kantor urusan agama Kecamatan Salahutu. Kalau saya tidak sebut bahaya, mau daftar nikah lagi tidak bisa diterima. Tapi bukan saya punya tujuan menikah ya, andai kan begitu. Ini ibu saya ada di samping, jadi bahaya bukan. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengqala la ilaha illallah. Barang siapa yang mau mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, maka perbanyaklah zikir la
kalimat ini maka kita menjadi muslim. Dari kalimat ini maka kita masuk di rumah tangga. Dari kalimat ini maka kita mengakhiri sakratul maut. Dan dari kalimat ini maka kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah kalimat tauhid la ilaha illallah selalu dalam kehidupan kita. Insya Allah kita datang dengan kalimat itu dan kita pergi menuju Allah dengan kalimat itu. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang mengakhiri hayatnya sakratul maut dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia adalah ahli surga. Tapi bukan pada saatnya nanti atau mati sudah tidak punya kesedaran lagi awak ini menghadap sakratul maut, melihat gambaran tentang surga dan neraka. Kalau yang baik melihat surga, yang neraka yang tidak baik melihat neraka. Pada saat itu baru keluarga yang samping, istri, suami, anak, pelayan ajarkan kita, baca la ilaha illallah. Tidak akan mempengaruhi dia, karena pada saat itu tidak ada apa-apa lagi kecuali apa yang telah diperbuat selama ini. Oleh tapi setiap saat kita harus berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah biasa itu dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah sakratul maut sekalipun dia tidak sadar dunia, tetapi insya Allah dia akan diingatkan oleh Allah untuk mengakhiri dengan dua kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Sudah cukup ibu? Tambah ke saya? Betul? Betul? Jangan malu hati. Kaum muhajirin, orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita merayakan peristiwa apa ibu? Satu Muharram. Kalau itu apa peristiwanya? Tahun baru? Atau peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Mekah ke Madinah, atau dari Jakarta ke Ambon? Oh ya, itu pindah ya. Luar biasa. Dari Mekah ke Madinah, peristiwa hijrah itu adalah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari kota Mekah ke kota Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan tauhid Islam dan ekspansi perluasan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, memperingati satu Muharram atau Baru Hijriah atau disebut dengan peristiwa pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah bukan sekedar kita menceritakan gambaran sejarah begitu saja. Saya tahu bicara, saya tahu membaca, saya tahu ingat, saya. Tetapi memperingati satu Muharram peristiwa pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu paling tidak adalah sebuah momentum untuk melakukan sebuah perubahan dan perbaikan, sebuah gerakan reformasi secara totalitas dalam diri kita, gitu ya, melakukan sebuah perubahan secara totalitas, perubahan berpikir, perubahan kaku, perubahan visi kita. Karena apa? Sasaran tujuan daripada hijrah itu ada tiga: hijrah fikriyah, hijrah qalbiyah, dan hijrah jasadiyah. Tiga ini, fikriyah, qalbiyah, dan jasadiyah. Untuk membangun peradaban umat Islam, maka tiga komponen ini menjadi fondasi. Mau kita punya keluarga baik, mau kita punya umat baik, mau kita punya bangsa baik, maka ada istana surga ada tiga. Satu di Baitul Ma'mur di Aras. Yang kedua Baitullah di Mekah, Ka'bah. Dan yang ketiga Baitul Qalbi di dalam hati manusia. Tiga tempat ini menjadi istana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
manusia. Tetapi apa yang ada dalam batin kita ini, kalung ini tidak dicampuri oleh tangan manusia, hanya diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada istana kita, semua punya istana Allah di dalam diri kita. Yang ini disebut dengan Baitullah, istana Allah, rumah Allah di sini. Bagaimana cara kita harus membangun, melestarikan, menjaga, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, la ilaha illallah. Makanya hiasilah istana di dalam ini, dan ini akan memberikan cahaya, menerangi alam semesta, menerangi gelap gulita di sini. Alam ini kecil kalau dibandingkan dengan alam yang ada dalam diri manusia. Alat dan teknologi ini punya keterbatasan. Dia boleh mendeteksi apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di benua Afrika, tetapi dia tidak bisa mendeteksi tentang alam akhirat. Tetapi ini, alam ini, kalau ini dia bisa membayangkan surga seperti apa, neraka seperti apa, akhirat seperti apa, alam kubur seperti apa. Ini dia menembus alam akhirat. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, banyaklah berzikir kepada Allah. Hijrahlah dari malas zikir kepada rajin zikir, karena ini makanan daripada kalbu kita. Begitu ya. Kalau tidak diberikan makanan berarti lapar, dan nanti akan mati. Sama dengan fisik, kalau kita tidak makan nasi, roti, sayur, 2 hari saja kita mati karena tidak diberikan makanan kepada fisik. Demikian pula yang sangat berbahaya. Kalau ini tidak masukkan makanan, ya kan, maka hati akan mati. Hati mati ini bukan kita langsung mati alam kubur, bukan. Tapi mati ini semuanya gelap gulita. Hati akan gelap gulita. Keluarga bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi musuh, istri bisa menjadi musuh, tetangga bisa menjadi musuh. Karena apa? Karena istana yang ada dalam sini gelap gulita. Kalau sampai sekarang ini masih ada yang gelap gulita, untuk mau menerangi, maka harus kita dengan cara zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan damai, hatimu akan tenang, hatimu akan senang selama semua orang. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling ingat kepada Allah, maka dia mendapatkan 2 penyakit. Penyakit yang pertama di dunia adalah Allah sempitkan hatinya. Banyak uang tapi tidak tenang, banyak ilmu tapi tidak tenang, banyak keluarga tapi tidak tenang. Karena apa? Karena dia lupa ingat kepada Allah, maka Allah memberikan kesempitan kepadanya. Yang kedua, nanti penyakit yang kedua adalah nanti dia mati di alam akhirat, dia dikumpulkan ya sekelompok orang dalam keadaan buta, lalu kemudian dibangkitkan semua, digiring ke alam mahsyar, lalu kemudian mereka tidak melihat, mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbi, akan perayaan bahwa aku di dunia ini kami melihat, selama kami di dunia kami melihat, kenapa pada hari ini kami tidak bisa melihat, kami dalam keadaan buta? Maka Allah bilang, rasakanlah kalian, wahai hamba-hamba yang menzalimi dirimu sendiri. Dulu kamu tidak mengingat aku, maka saat ini aku juga tidak ingat kepada kalian. Hari ini damai, maka yang tadi ibu bilang, yang membangun kerukunan, membangun toleransi, membangun kedamaian, itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati ini jauh daripada ingat Allah, maka setiap hari kita mulai terus. Tetangga ini sedikit saya ketemu ancam dan lain sebagainya. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kita putus hubungan silaturahmi dengan keluarga dan tetangga kita. Na'udzubillah, tidak akan
mendapatkan bau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi bilang 3 hal saja orang sesudah itu bikin baik. Ini Nabi tegaskan demikian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang pertama, mari kita mitra qalbiyah kita. Dari yang kurang zikir kepada Allah, kita perbanyak hati kita berzikir kita kepada Allah. Dari hati yang kecil, mari kita bangun dari hati yang sayang sama orang. Ya kan? Dari hati yang kotor, mari kita bersihkan dengan hati yang bersih kepada sesama manusia. Kemudian yang berikutnya, hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Victor, tahu Victor? Pikiran kotor. Ya, selalu berpikir, bagaimana caranya harus saya kasih rusak dia. Begitu ya. Dia datang ke sebelah dari kulkas, harus mencuri apa? Harus korupsi. Dia datang ke sebelah sudah bangun rumah, ini korupsi habis, ini korupsi, kamu. Ini pikiran kotor. Sukuzon namanya. Oleh karena itu momen hijrah ini mari kita sama-sama merubah dari pikiran kotor kepada pikiran yang positif. Bisa? Bisa. Dalam hati ini semua pikiran bersih semua hidupnya. Gitu ya. Jadi inilah ibu-ibu sekalian makna hijrah dalam pemikiran itu seperti itu. Jadi kita berpikir yang positif dalam kehidupan ini lebih baik dari berpikir yang negatif. Kalau negatif tambah penyakit. Kalau pikiran orang yang jelek-jelek, itu biasa begitu. Kalau stres sendiri, ketika pikiran sudah stres, maka dia akan menimbulkan darah tinggi. Tekanan darah tinggi naik, tekanan darah tinggi naik akan stroke, iya kan? Lalu kemudian stroke selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena pikiran kotor terhadap orang. Karena dalam bahasa ilmu agama bilang, ingat orang punya baik, jangan lupakan orang punya jelek. Ingat kau punya jelek dan jangan ingat kau punya kebaikan sama orang. Aman dan tiap hari kata hasibu qabla anfusakum kan? Ya, tiap hisab dan dirimu, koreksi dirimu lah. Ya, sebelum kau dikoreksi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, pada momen ini mari kita bersama-sama bukan sekedar kita perayaan hijriah, tetapi betul-betul kita berhijrah dari pemikiran yang kotor ke pemikiran yang baik, ya kan? Dari pikiran yang sukuzan, buruk sangka kepada pikiran yang husnuzan, baik sangka sama orang. Begitu ya ibu sekalian, dan kemudian khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik kita manusia adalah orang yang berbuat manfaat untuk orang lain. Untuk itu gunakanlah akal pikiran kita untuk kita bisa berbuat yang terbaik buat orang, tetangga, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Dan yang ketiga adalah hijrah jasadiyah. Jadi 3 ini kekuatan besar dalam diri manusia. Ini jasad, ini otak, ini hati. Hati ini di tengah supaya dia mengontrol atas bawah, mengontrol hati, mengontrol otak, supaya otak dia mengarah kepada positif, dan kemudian mengontrol bagian bawah untuk juga mengarah kepada positif. Jadi ada di tengah-tengah untuk mengontrol. 3 inilah yang menjadi kekuatan setiap manusia hidup di dunia ini. Jadi mampu dengan pikir tanpa ada jasad tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini cara kerjanya, cara kerjasama ini, 3 kekuatan ini. Hak ini kalau berpikir yang baik, saya mau sedekah buat orang ini. Nah, mulai otak sudah kontak, oh ya harus saya lakukan begini. Lalu kemudian fisik kita ini menjadi alat untuk melakukan, mengimplementasikan apa yang dibisikkan oleh hati. Dia memberi dengan tangan, membantu, mensedekahkan dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sungguh luar biasa kemarin ibuku merayakan 1 Muharram dengan diawali pembagian santunan kepada yatim piatu. Lalu pertanyaannya, dia butuhkan uang banyak, bukan persoalan uang banyak. Uang 1.000 rupiah saja kita berikan namanya sedekah.
cicilan yang kita persembahkan untuk bisa membantu orang lain, mengurangi kesulitan, mengurangi beban, itu juga adalah sedekah. Sedekah menurut ukuran kita masing-masing. Ajak orang untuk sholat, sedekah. Ajak orang untuk datang di majelis juga adalah sedekah. Jadi sedekah itu banyak jenisnya. Oleh karena itu, mari kita berlomba dalam kebaikan untuk mengisi makna hijriah ini. Insya Allah, ya, dengan fikir kita yang positif, dengan hati kita yang selalu ingat kepada Allah, dan dengan fisik kita berjuang di hati sabilillah, insya Allah kita akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya dalam perjalanan membangun majelis taklim ini, saya sampaikan kepada kita semua bahwa ini bukan sekedar euforia, masanya majelis taklim untuk berbuat, tetapi ini sudah dirancang, sudah diprogramkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sampai turun ke pelosok-pelosok kecamatan. Oleh karena itu, alhamdulillah di seluruh kabupaten kota, kecamatan semua sudah terbentuk majelis taklim. Maka saya harapkan kepada kita semua, kita sama-sama berpikir dalam bermajelis taklim, bukan sekadar hanya hadir, tetapi kita datang majelis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu begini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah, bersegeralah kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah adalah kita kembali kepada Allah dan Rasul. Sekali lagi, hijrah adalah kita kembali kepada Allah dan Rasul. Kita memperbaiki, kita punya salat 5 waktu. Kalau kemarin itu satu waktu yang kita laksanakan, usahakan 5 waktu saat malam. Itu namanya hijrah. Ya kan? Yang kemarin kita tidak pernah sedekahkan sesuatu, kita berusaha supaya kita sedekahkan. Sekalipun itu sesuatu nasi, atau sepotong ikan, atau sepotong daging, itu kita berikan, kita sedekahkan. Kalau kemarin kita tidak suka untuk menolong orang, mari kita berusaha supaya kita juga suka untuk menolong orang. Itu namanya hijrah kepada Allah dan Rasul. Ibu-ibu siap hijrah? Siap? Siap. Oleh karena itu, secara umum hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kalau malas-malas diajak untuk datang majelis taklim malam Jumat, malam Senin. Sekarang dengan hijrah ini kita berusaha supaya kita betul-betul tingkatkan semangat aktif kita di dalam organisasi majelis taklim kita. Dan yang berikutnya, saya harapkan majelis taklim itu bukan hanya konotasi atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah dapat pahala, dapat surga, tetapi ini adalah aset kecamatan secara hukum. Ini aset besar ini, dan hari ini mengisi pembangunan dalam bidang agama. Ini luar biasa. Kalau ibu-ibu bergerak, ibu-ibu membangun kegiatan-kegiatan seperti begini, dan semangat setiap hari rutinitas dilakukan, ini ibu-ibu sudah punya partisipasi besar pada pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kami sadari bahwa ibu-ibu adalah tiang negara. Kalau baik tiangnya kuat, maka negara akan kokoh kuat. Itu jajaran ke bawah, majelis taklim, KUA, madrasah, semua itu adalah aset pemerintah, aset bangsa. Untuk kita mengisi pembangunan ini dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pembangunan tanpa nilai agama akan hancur. Oleh karena itu, kita harus landasi kehidupan pembangunan ini, pembangunan bangsa ini dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai agama. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan majelis taklim. Insya Allah, Pak Taun akan buat kegiatan besar-besaran majelis taklim. Mau sih? Mau. Ini untung saja COVID ini. Kalau saya, ibu-ibu semua akan hadir dan banjiri tangan Merdeka Agung untuk kita buat kegiatan 1 Muharram besar-besaran. Tetapi karena COVID, maka
kita tunda insya Allah bulan Maulid Nabi. Bulan Maulid Nabi insya Allah berdoa saja supaya Allah cabut penyakit COVID dari bumi Indonesia. Kita akan merayakan Maulid Nabi besar-besaran dari provinsi sampai turun ke kecamatan. Insya Allah Kementerian Agama akan menjadi pelopor dan didukung oleh pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan. Insya Allah ya, Insya Allah. Jadi saya pertaruhkan saya punya jabatan kakak ini hanya saja untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Terutama saya tetap berada di tengah ibu-ibu sekalian. Gitu ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Siap. Ya. Oh ya. Oh, terima kasih informasi. Ada juga dari Majelis Taklim Liang dan Wai. Adakah? Adakah Anda boleh tangan? Tepuk tangan untuk Majelis Taklim Liang dan Wai. Yang digunakan dan juga Anda mohon maaf ya kalau saya tidak bisa lihat. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya terima. Kementerian Agama akan memberikan penghargaan kepada ibu-ibu sekalian Majelis Taklim. Nanti tanggal 3 Januari 2021 hari jadi atau hari ulang tahun Kementerian Agama, saya undang ketua-ketua Majelis Taklim di acara akan saya serahkan penghargaan itu. Ini kita harus bangun kerjasama penting. Kita bangun persatuan penting. Kita singkirkan permusuhan wajib. Kita singkirkan kebencian. Karena hanya dua perintah Allah dalam surat Al-Baqarah itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersegera kamu kepada tali agama Allah persatuan. Wa la tafarraqu. Jauhkanlah perpecahan. Jauhkanlah permusuhan. Ini jelas perintah dan larangan. Siapa yang memilih terserah. Tapi perlu harus saya ingatkan kepada kita semua. Hanya itu saja. Allah perintahkan persatuan. Allah perintahkan kerukunan. Allah perintahkan toleransi. Allah perintahkan kedamaian. Allah larang kebencian. Allah larang permusuhan. Allah larang kita mencela orang. Allah larang kita dendam orang. Sepakat? Sepakat ke saya? Tidak sepakatkah? Sepakatkah? Tapi kami ini perintah Allah Subhanahu. Sepakat ke saya? Terima kasih. Kalau sepakat, tapi saya semangat. Karena tujuan saya hanya untuk menyatukan hati dengan hati, keluarga dengan keluarga, perasaan dengan perasaan, pikiran dengan pikiran. Itu saja. Saya bertaruhkan saya punya jabatan ini hanya itu tujuannya itu saja. Bagaimana umat ini, umat Islam ini bisa bersatu. Bagaimana umat Islam ini bisa rukun. Bagaimana umat Islam ini bisa bersatu. Yang satu kesatuan. Dan tidak bertentangan pula. Ini dalam Pancasila juga persatuan Indonesia. Itu harus kita bersatu dan lain sebagainya. Jadi kita harus hilangkan keegoan kita. Keegoan kita saya bawah, tapi tidak mengalah demi Allah. Tidak mengalah untuk Allah. Tidak mengalah untuk kebaikan. Tidak mengalah untuk kita masuk surga. Jangan harap kita benci, kita bermusuhan, tidak akan mencuri bawah surga dari Allah Subhanahu. Karena itu, Bapak Ibu saudara, sebuah implementasi cintanya Rasulullah kepada umatnya adalah ingat bahwa berai tetapi 3 hari saja selesai. Ini Rasulullah menyelamatkan umat supaya jangan menjadi ahli neraka. Karena Allah jadikan manusia, Allah jadikan alam ini untuk bersaudara. Langit dan bumi ini adalah bersaudara. Mereka dulu jadi satu, dipisahkan oleh Allah menjadi bumi dan langit, tapi sebentar akan mereka bergabung kembali. Itu adalah persaudaraan. Apalagi manusia, kita lahir dari satu Nabi Adam alaihissalam, kita lahir dari satu keluarga, satu rahim yang menghubungkan cinta kasih sayang. Kenapa kita harus membangun kebencian antara sesama kita? Oleh karena itu, ini Allah dan Rasul menyuruh saya untuk saya sampaikan kepada kita semua. Karena itu, 1 Muharram tahun baru Islam 1442. Saya serukan, marilah kita kembali bersaudaraan di antara kita bersama.
Insya Allah kalau kita cinta pada persatuan dan perdamaian, Anda akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak ada nilainya dengan persatuan, dengan cinta kasih sayang antar sesama manusia. Jangan harap kita punya desa ini zikir, sujud sampai ini desa ini kita bilang, tapi dalam hati istana Allah, di dalam kalbu kita ada kebencian sama manusia, maka tidak akan Allah terima kita punya zikir dan kita punya ibadah. Orang yang tepuk tangan sampai kita belum semangat masih berjalan. Begitu ya. Terakhir, mari kita bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh adat negeri ini. Mari kita bergandengan tangan dengan pemerintah. Mari kita bergandengan tangan dengan tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, semua komponen yang ada di sini. Dan kemudian saya ajak, mari kita sama-sama mendukung program Gubernur Maluku, karena program ini untuk kemaslahatan kita masyarakat Maluku. Dukung Kasem? Suara pada ini. Dukung Gubernur Kasem? Dukung. Kita berbuat apa? Kita harus isi kegiatan-kegiatan majelis taklim. Dan sekali-sekali kasih tahu Bapak Raja, kasih tahu kepala desa, kasih tahu sendiri, kasih tahu imam, kasih tahu semua. Pak, hari ini kita majelis taklim bakti sosial di lingkungan halaman masjid, dalam masjid, dan di lingkungan masyarakat. Luar biasa bakti sosial. Jangan saja baca Yasin dan terus-terus saja. Ya, boleh baca Yasin terus, tetapi juga bakti sosial supaya kebaikan untuk Allah dan kebaikan untuk sesama manusia. Gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi saya harap mari kita sama-sama bergandengan tangan menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai, rukun dalam mewujudkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah islamiyah. Empat ukhuwah ini insya Allah kita jaga, kita betul-betul lestarikan, insya Allah akan melahirkan kita punya kehidupan yang aman, damai untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dalam hidup ini hanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, ini kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan berhasil. Ya, kalau ada di sana di majelis taklim yang ada di sana, kalau saya sebut nyambung tidak bisa nyambung. Tapi di sini luar biasa. Saya ulang ya, inna salati wa nusuki Dua berhasil. Ini ahli sholat. Kalau mereka hafal berarti ahli sholat. Ahli sholat ini luar biasa. Kalau nggak begini malam. Nah, begini kalian. Kalau ingatkan ibu-ibu supaya ajak untuk sholat ya. Ya sholat 5 waktu ya. Itu doa ajimat untuk punya kehidupan masyarakat di Indonesia. Ibu-ibu, ini saya justru di sini yang besar. Saya kuliah pertama di sini, makan suami di sini, pasar Cakalang. Kalau musik itu 100 rupiah 1 ekor. Saya kos berapa tempat di sini itu luar biasa. Orang tua ini luar biasa, punya sosial yang tinggi. Lebih lagi ini, kalau makanan ada kasih, atau ini dari K dari tua. Biasa di ambar, tapi kalau itu apanya terlambat, makanya ambar habis. Jadi dong dia ketemu punya muka nau-nau, ini makanan so habis ini. Mari ambil suam di sini, kalau sudah datang ambil suam, begitu. Jadi benar ya. Orang besar di awal sana banyak berasal dikadirkan di sini, luar biasa. Maka itu ibu-ibu sekalian, yang harus kita bangga, kita punya wilayah ini berkas yang melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Ya, pejabat-pejabat Kementerian Agama, kakak-kakak Kementerian Agama lebih banyak dari sini. Ada 5 kakak dari sini. Ya, mereka berasal dari dikadirkan dari sini. Oleh karena itu saya bangga dan saya tidak mau tidak menyangkal itu semua. Saya tahu dan saya selalu ingat bahwa ketika saya lagi kuliah selalu saya ingat, ya Allah kasihan ya
ini juga dulu yang pernah bergas untuk saya dalam karir saya dan video saya. Oleh karena itu, dengan membangun perasaan begini pasti itu senang. Hari ini kita dapat, itu pasti dapat. Karena apa? Kita bangun kasih sayang dengan hati, bukan kasih sayang dengan senyum. Hatinya begitu ya. Dokter satu sudah satu. Kan begitu. Jadi bangun kasih sayang itu dari dalam. Apalagi ibu-ibu. Di dalam ibu-ibu ada asma Allah yang namanya rahim. Rahim itu standar untuk membangun generasi manusia. Jadi dibangun dengan rahim, dibangun dengan kasih sayang. Dan ketika anak dia keluar, penuh dengan kasih sayang ibu. Maka itu biasa saja. Karena banyak keluar, kurang kasih sayang. Tapi ibu kenapa? Dibangun dari rahim, penuh cinta kasih sayang. Kalau besar begini, ada sesuatu yang sedang nanti dia. Karena melindungi anak di dalam. Apalagi kedua, masih bayi, itu tidak bisa tidur malam. Dan kemudian anak-anak, ibu selalu gendong sana kemari, kasih sekolah sampai kasih besar dan seterusnya. Jadi seorang ibu bisa melahirkan 10 orang atau 11 orang untuk menjadi orang terbaik, tapi belum tentu 11 orang bisa memelihara seorang ibu. Kalau anak-anak begini, bagaimana? Ibu langsung balik. Bagaimana? Usia aja, baik, usia masih neraka, jangan. Di mana kasih sayang ibu? Kan begitu ya? Berdoa saja, ya Allah, ampunilah anak saya. Kan begitu ya? Oleh karena itu, ibu sekalian yang saya hormati, sentuhan perasaan hati nurani ibu ini. Kita mau besar harus kita bangkit dari kaum ini. Begitu ya, ibu ya? Tapi aktivitas boleh keluar, boleh jalan, tetapi kehidupan rumah tangga juga harus dijaga dan harus dilaksanakan. Taat pada suami, hormati suami, ikutilah perintah suami, ladenilah perintah suami, dan sebagainya. Saya kira surga itu luar biasa, di mana saja bagi seorang ibu atau seorang wanita. Karena itu, junjung tinggilah suami-suami kita, hormatilah mereka. Jangan datang di sini mukanya berseri-seri, sampai di rumah mukanya salam-salam sama suami. Begitu ya? Itu jangan, gitu ya. Kalau bisa, ya kemarin mungkin salam, datang ikut pengajian, pulang berseri-seri, lalu suami dalam hati, ini ibu ini hari ini beda. Beda dengan kemarin. Dia tulas, dia marah. Sekarang ini dia sudah luar biasa. Wah, berarti ini berkat majelis taklim. Ya, majelis taklim sebentar malam itu jangan lupa pergi. Karena sudah menikmati hasil majelis taklim. Kamu jangan sampai datang majelis taklim pulang berperai dengan suami. Saya stop sudah majelis taklim berpartu. Nah, karena itu sekali lagi kita majelis taklim untuk menata kita punya kehidupan, menata kita punya akhlak sebagai seorang istri, menata kita punya ya perilaku kita supaya dari hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, sebagaimana Nabi sampaikan, sebagaimana dikutip oleh Ibu Wija Murad Ismail Lai dalam sambutannya. Saya kira itu saja yang dapat kita sampaikan. Dan karena ini satu kriya terkait dengan Rasulullah, maka saya akan kita tutup dengan kita selawat lagu puji untuk kita bersama.